Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wasilatul Azizah dengan NIM 2001001220030. Di sini saya akan memaparkan mengenai review buku Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asyirah karangan dari Muhammad Sahrur. Dalam buku tersebut, Muhammad Sahrur menjelaskan mengenai revolusi pemikiran beliau tentang cara memahami ayat-ayat dalam Al-Quran, di mana salah satu teorinya yang terkenal dikenal dengan nama teori batas atau teori limit. Dalam pembahasan kali ini terdapat 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai biografi dan karya dari Muhammad Sahrur. Yang kedua adalah latar belakang pemikiran. Yang ketiga metode linguistik. Yang keempat Qiraah Mu'asyirah. Yang kelima pendekatan bahasa. Dan yang terakhir adalah tentang teori limit atau teori batas. Langsung saja menuju pembahasan yang pertama, yaitu mengenai biografi Muhammad Sahrur. Sebelum kita mempelajari pemikiran-pemikiran dari Muhammad Sahrur, kita mengetahui dan mengenal dulu siapa itu Muhammad Sahrur. Muhammad Sahrur dilahirkan pada tanggal 11 April di tahun 1938 di daerah Damaskus, Syria. Pendidikan beliau dari ibtidaiyah hingga sanawiyah itu ditempuh di daerah Damaskus. Kemudian pada tahun 1957 beliau mendapatkan ijazah sanawiyah dari Madrasah Abdurrahman Al-Kawagibi. Dan di bulan Maret tahun 1957 juga beliau mendapatkan beasiswa dari pemerintah Syria ke Moskow, Rusia untuk melanjutkan kuliahnya di bidang teknik sipil atau Al-Handasa Al-Madaniyah. Di tahun 1964 beliau menyelesaikan strata satunya. Kemudian 1 tahun setelah itu beliau mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Dan tidak berselang lama dari itu, Universitas Damaskus mengutus Muhammad Sahrur itu untuk pergi ke Dublin, Irlandia, tepatnya di Ireland National University atau Al-Jami'ah Al-Qaumiyah Al-Irlandia, untuk melanjutkan studinya pada jenjang magister dan doktoral dalam bidang yang sama, dengan mengambil spesialisasi mekanika pertanahan dan fondasi atau mekanika terbatu asasat. Pada tahun 1969 Muhammad Sahrur menyandang gelar masternya. Kemudian di tahun 1972 Muhammad Sahrur sudah menyelesaikan program doktoralnya. Setelah Muhammad Sahrur menyelesaikan program doktoralnya, Muhammad Sahrur diangkat secara resmi sebagai dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi atau Mekanika Artubat wa Al-Manshaat Al-Ardiyah. Slide selanjutnya saya mencantumkan beberapa karya dari Muhammad Sahrur. Yang pertama adalah Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asyirah, di mana kitab ini akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua adalah Al-Islam wa Al-Iman, dan yang ketiga adalah Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami. Di poin kedua, saya paparkan mengenai latar belakang pemikiran dari Muhammad Sahrur, di mana Muhammad Sahrur ini menganggap bahwa keadaan umat Islam ini tidak memahami hakikat Islam, di mana dengan tidak memahami hakikat Islam ini menyebabkan umat Islam ini memiliki pandangan yang terbalik dan salah. Seperti mereka menganggap pusat alam semesta ini adalah bumi, dan mereka juga menganggap matahari sebagai pusat alam semesta. Kemudian Muhammad Sahrur juga mengatakan bahwa hingga kini Islam masih menjadi agama yang hanya mengatur cara berakidah, syariah, dan etika tanpa menyentuh dimensi filosofis. Dengan pemikiran yang hanya seperti itu, akibatnya umat Islam ini hanya mengalami stagnasi dan tidak mampu memecahkan problem fundamental pengkajian Islam itu sendiri. Di slide selanjutnya saya memaparkan 3 poin pemikiran pendekatan Sahrur. Yang pertama adalah Muhammad Sahrur ini menolak konsep asbabun nuzul. Muhammad Sahrur mengatakan bahwa Al-Quran ini memiliki pengertian yang sama dengan Lauhul Mahfuz, yaitu media penempatan hukum yang berlaku di alam semesta yang diciptakan secara serta-merta dan di dalamnya terdapat penempatan hukum bebas konteks, di mana hal tersebut dapat dikaji dengan ruang dan waktu dengan tidak keluar dari teks atau nas Al-Quran itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah Muhammad Sahrur menolak konsep nasikh mansukh. Nah, menurut Muhammad Sahrur, setiap ayat atau kalimat itu memiliki ruang ekspresi dan penampakan sendiri-sendiri, yang mana suatu ayat itu hanya menyatakan kehendaknya dan maknanya sendiri, tidak menjelaskan makna dari ayat yang lain. Dan yang ketiga adalah orientasi pendekatan. Muhammad Sahrur menggunakan orientasi pendekatan semantik dengan analisa paradigmatis dan sintagmatis dengan teknik intratekstualis. Di slide selanjutnya saya menyebutkan 5 kritik Sahrur terhadap pemikiran Arab kontemporer, di mana 5 kritik ini juga dicantumkan Sahrur dalam karangan kitab beliau, yaitu Alkitab wal Quran, Qiraah Mu'asirah. Yang pertama adalah tidak ada pegangan berupa metode ilmiah objektif. Muhammad Sahrur mengatakan bahwa para penulis muslim itu tidak pernah menerapkan metode ilmiah objektif terhadap teks-teks suci agama. Dan yang kedua adalah adanya prakonsepsi terhadap sebuah masalah sebelum kajian dilakukan. Sahrur memberikan contoh pada bagian ini, yaitu posisi perempuan di dalam agama Islam. Kritik yang ketiga adalah pemikiran Islam tidak memanfaatkan konsep-konsep dalam filsafat humaniora dan tidak berinteraksi dengan dasar-dasar teorinya. Kemudian kritik yang keempat adalah tidak adanya teori Islam kontemporer dalam ilmu humaniora yang disimpulkan langsung dari Al-Quran. Nah, Muhammad Sahrur mengatakan bahwa terdapat sebuah teori yang mampu melakukan islamisasi pengetahuan, memberi metode tentang cara berpikir ilmiah, serta memberikan rasa percaya diri dan berani berinteraksi. Namun, umat Islam itu sendiri itu tidak mengenal teori itu, sehingga akibatnya adalah umat muslim mengalami pembusukan pemikiran, fanatisme madhab, serta terjebak pada pemikiran yang statis. Dan kritik Muhammad Sahrur yang terakhir terhadap pemikiran Arab kontemporer adalah kaum muslim sedang mengalami krisis ilmu fikih. Ketiga adalah metode linguistik dari Muhammad Sahrur. Tentang metode linguistik dari Muhammad Sahrur ini, Muhammad Sahrur mengadopsi metode linguistik dari Abu Ali Al-Farisi, di mana metode linguistik Abu Ali Al-Farisi ini merupakan sebuah perpaduan dari dua metode linguistik dari pemikiran dua tokoh, yaitu yang pertama Ibnu Jini yang tertuang dalam kitab Al-Khosais, kemudian Al-Imam Al-Junjani dalam Dalail Al-Ijaz. Di sini saya hanya menuliskan poin-poin singkat dari teori linguistik dua tokoh ini, yaitu yang pertama kita bahas tentang teori linguistik dari Ibnu Jini Al-Khosais. Ibnu Jini yang tertuang dalam kitab Al-Khosais. Yang pertama adalah perspektif Ibnu Jini ini terfokus pada struktur linguistik. Kemudian yang kedua ini Ibnu Jini ini memfokuskan studinya pada aturan-aturan umum tata bahasa. Dan yang ketiga adalah Ibnu Jini membahas aturan umum fonologi. Adapun teori linguistik dari Al-Imam Al-Junjani yang tertuang dalam kitab Dalail Al-Ijaz, yang pertama adalah Al-Junjani berangkat dari karakter struktur bahasa dan manifestasi fungsi transmisi. Yang kedua, fokus dari Al-Junjani ini adalah pada prinsip-prinsip umum dan tata bahasa serta relasinya dengan pemikiran. Yang ketiga adalah Al-Junjani melakukan studi tentang prinsip linguistik umum. Adapun ciri prinsip linguistik umum dari metode linguistik Al-Imam Al-Junjani adalah yang pertama makna yang melekat pada sebuah kata sederhana itu tidak mungkin lebih padat daripada makna kata sederhana yang lain, baik dalam satu bahasa maupun dalam bahasa yang berbeda. Kemudian ciri umum yang kedua adalah kalimat berita atau khobar itu dipengaruhi oleh dua entitas yang berbeda. Dari perpaduan pemikiran dua tokoh ini muncullah teori linguistik dari Abu Ali Al-Farisi, di mana teori linguistik ini dijadikan dasar oleh Muhammad Sahrur sebagai pijakan pemikirannya. Yang pertama adalah
Bahasa pada dasarnya adalah sebuah sistem. Kemudian yang kedua adalah bahasa merupakan fenomena sosial dan struktur yang terkait dengan fungsi transmisi yang melekat pada bahasa itu sendiri. Dan yang ketiga adalah adanya kesesuaian antara bahasa dengan pemikiran. Implikasi dari penggunaan metode historis ilmiah ini, Muhammad Sahrul memfokuskan kajiannya pada relasi antara bahasa, pemikiran, dan fungsi transmisi sejak awal pertumbuhan bahasa manusia, di mana Sahrul juga berpijak pada dua teori, yaitu yang pertama, bahasa merupakan ujaran yang logis, dan yang kedua adalah Muhammad Sahrul menolak adanya sinonimitas atau alternatif. Sebagai rujukan utamanya untuk mendefinisikan perbedaan-perbedaan makna serta kata-kata yang akan dibahas, Muhammad Sahrul menggunakan Kamus Maqayis al-Lughah karya dari Ibnu Faris. Kemudian di bagian keempat, saya akan memaparkan mengenai qiraah mu'asyirah. Di qiraah mu'asyirah ini sesuai dengan judul kitab yang kita bahas, yaitu Al-Quran wal Kitab qiraah mu'asyirah. Jadi pada kesempatan kali ini saya juga akan menyinggung sedikit mengenai qiraah mu'asyirah. Menurut Sahrul, membaca Al-Quran itu tidak perlu mementingkan konteks penerimaan dan pengumpulan wahyu pertama. Justru, teks yang tumbuh berkembang sepanjang waktu bersama setiap interaksi berikutnya dengan komunitas para mufasir. Bagi Sahrul, yang terpenting adalah konteks politik dan intelektual yang menjadi ruang hidup umat. Sahrul juga tidak melepaskan semua batasan dan rambu dalam penafsiran, karena ia masih sangat teguh dalam penafsirannya terhadap kekuatan teks Al-Quran dan tidak digoyahkan oleh konteks turunnya ayat. Dengan kata lain, tidak ada kontekstualisasi baik bagi teks, penerimaannya, maupun penyusunannya. Inilah yang menjadi keunikan pemikiran Sahrul dibanding dengan pemikiran ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa, apa itu pendekatan bahasa? Pendekatan bahasa adalah sebuah pendekatan studi Al-Quran yang menjadikan lafal Al-Quran itu sebagai objek. Pendekatan ini menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dalam memahami Al-Quran. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada ketelitian redaksi dan bingkai teks ayat-ayat Al-Quran. Muhammad Sahrul berargumentasi bahwa Al-Quran ini bersifat relevan dan tetap ruang dan waktu, sehingga harus dipahami secara mendalam bahwa teks Al-Quran diturunkan dalam bentuk media yang sesuai dengan kapasitas pemahaman manusia. Metode ini dikenal dengan istilah linguistik Arab murni atau al-lisan al-Arabi al-mubin. Selanjutnya adalah mengenai Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, dan Ad-Dzikr. Di dalam buku Alkitab wa Al-Quran karangan Muhammad Sahrul ini, Muhammad Sahrul menjelaskan 4 definisi perbedaan. Yang pertama, ini adalah Al-Quran. Al-Quran didefinisikan sebagai kumpulan sistem peraturan objektif bagi eksistensi dan realitas perilaku beserta peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Yang kedua adalah Alkitab, di mana Alkitab ini pengertiannya dibagi menjadi 2. Jika Alkitab ditulis menggunakan lam ta'rif, maka bermakna kumpulan berbagai topik yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk teks yang tersusun dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Namun, jika Alkitab ini ditulis tanpa menggunakan lam, maka dia hanya menunjukkan satu tema saja. Kemudian Al-Furqan. Al-Furqan adalah salah satu bagian dari Alkitab yang dijadikan sebagai kualitas moral minimal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Dan yang terakhir adalah Ad-Dzikr. Ad-Dzikr ini adalah sifat Al-Quran, di mana Al-Quran ini berbentuk teks bahasa Arab. Alkitab itu sendiri dibagi dari jenis ayatnya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ayat muhkamat. Al-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang menandai kerasulan Muhammad. Kemudian yang kedua adalah al-ayat mutasyabihat, di mana ayat ini juga disebut sebagai Al-Quran wa sab'u matsani, yang dapat dikaji melalui mekanisme takwil karena sesuai dengan sifat pengetahuan yang sangat relatif. Kemudian yang ketiga adalah ayat la muhkamat wa la mutasyabihat, di mana kategori ayat ini itu tidak muhkamat juga tidak mutasyabihat. Dan ayat ini juga dikenal dengan istilah tafsir Alkitab. Alkitab juga dibagi dari jenis muatannya menjadi 2. Yang pertama adalah Ar-Risalah dan An-Nubuwah.
Nah, apa itu arisalah dan apa itu anubuah? Arisalah adalah sebuah ayat yang berisikan tentang perundang-undangan dan kaidah-kaidah pedoman manusia, seperti mengenai zakat, sholat, puasa, kemudian juga membahas tentang akhlak, serta ayat-ayat yang bersifat hukum. Dan arisalah ini menunjukkan ayat-ayat arisalah ini berfungsi untuk membedakan antara hal yang halal dan hal yang haram. Sedangkan ayat-ayat anubuah ini mencakup ayat-ayat yang mutasyabihat seperti Al-Quran, As-Sab' al-Masani, dan tafsir Alkitab, di mana ayat-ayat ini merupakan kumpulan yang berisi pengetahuan-pengetahuan objektif yang berada di luar kesadaran manusia. Fungsinya ayat-ayat nubuah ini adalah untuk menjelaskan hakikat wujud objektif tanpa subjektivitas manusia dan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Contohnya seperti informasi kematian, hari kiamat, kebangkitan, surga, dan neraka. Ketika terjadinya diferensi antara Alkitab terbagi menjadi nubuah dan risalah, muhkamat, mutasyabihat. Kemudian juga terjadi konsekuensi pembedaan konsep di mana antara Muhammad sebagai nabi dan Muhammad sebagai rasul. Muhammad sebagai nabi diartikan sebagai Muhammad yang menerima informasi yang terkait dengan kenabian, agama, dan sejenisnya. Sedangkan Muhammad sebagai rasul diartikan sebagai seseorang yang menerima informasi dan juga seseorang yang menerima sebuah kitab yang berisi ajaran-ajaran hukum. Selain konsekuensi pembedaan konsep antara Muhammad sebagai nabi dan juga Muhammad sebagai rasul, ada juga pembedaan konsep antara ijtihad dengan penafsiran. Adapun ijtihad itu sendiri dimaknai sebagai proses di mana bahasa hukum digunakan untuk menghasilkan hukum tertentu yang sesuai dengan waktu dan tempat tertentu pula, dan mungkin juga akan menghasilkan hukum lain di tempat yang lain. Sedangkan penafsiran ini dimaknai hanya sebagai perubahan sebuah makna. Selanjutnya, poin ke-6 akan saya bahas mengenai teori batas atau lebih dikenal juga dengan teori limit atau nadhariyat al-hudud. Nah, teori batas ini merupakan sebuah terobosan dalam bidang ushul fiqh, di mana teori ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan di bidang ilmu-ilmu alam, terutama matematika dan fisika. Teori ini memiliki dua kontribusi utama. Yang pertama yaitu membuka jalan terhadap ayat-ayat serta hukum yang selama ini dipahami secara statis untuk dapat diinterpretasikan secara baru melalui pendekatan yang matematis. Kemudian yang kedua adalah menjaga sakralitas teks tanpa harus kehilangan kreativitasnya dalam membentuk ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi sepanjang masih berada dalam wilayah batas-batas hukum Allah atau hududullah. Asumsi teori ini adalah hanya Tuhan yang menentukan batasan-batasan dari pelaksanaan syariat Islam. Teori limit ini juga dirumuskan dengan meletakkan dua istilah dari Alkitab, yaitu istiqomah dan hanifiyah, di mana dua istilah ini sebenarnya memiliki makna yang sangat berbeda, bahkan maknanya itu memang bertentangan. Istiqomah dipahami sebagai kesungguhan untuk tetap berada dalam jalan yang lurus, sedangkan hanifiyah ini dimaknai sebagai penyimpangan dari jalan yang lurus. Terdapat 6 model dari teori limit, yaitu yang pertama adalah halahat al-ala atau posisi batas maksimal. Posisi ini hanya memiliki batas maksimal saja, sehingga penetapan hukumnya ini tidak boleh melebihi batas tersebut, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas maksimal yang telah ditentukan. Contohnya adalah dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 yang menjelaskan tentang hukuman seseorang yang melakukan pencurian. Kemudian yang kedua adalah halahat al-adna atau posisi batas minimal, di mana suatu keputusan hukum itu boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam Al-Quran atau tepat berada pada batas minimal yang telah ditetapkan. Contohnya yaitu pada Al-Quran ayat surat An-Nur ayat 31 yang menjelaskan tentang aurat perempuan. Yang ketiga adalah posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan.
atau biasa disebut juga dengan halahat al-ala wa al-adna ma'an, di mana posisi ini memang memiliki batas maksimal dan batas minimal sehingga penetapan hukumnya ini dapat dilakukan di antara kedua batasan tersebut. Contohnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang menjelaskan mengenai poligami. Model yang keempat adalah halah al-mustaqim atau posisi yang lurus, di mana ayat hudud ini tidak punya batas minimal maupun maksimal sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumannya kecuali yang disebutkan dalam ayat tersebut. Contohnya di sini adalah dalam surat An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman seseorang yang melakukan perbuatan zina. Model yang kelima adalah hala al-hatal ala tuba al-mamas bi al-adna abadan, yaitu posisi batas maksimal tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali. Nah, di sini dicontohkan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, di mana awalnya hubungan tersebut diawali tidak melakukan hubungan fisik, namun akhirnya semakin mendekat ke hubungan fisik dan akhirnya mendekati garis lurus, yaitu perzinaan. Maka dari itu di Al-Quran itu menggunakan redaksi wala taqrabuz zina, artinya jangan mendekati zina, karena seperti yang kita tahu zina ini akan berujung dan menjerumuskan seseorang, padahal zina ini termasuk perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian model pembagian yang keenam yang terakhir adalah halahat al-ala mujab mutlaq la yajuz tajawazuhu wa al-ahad al-adna salib yajuz tajawuzuhu, yang artinya adalah posisi batas maksimal ini bersifat positif dan tidak boleh dilampaui, dan batas minimal bersifat negatif dan boleh dilampaui. Contohnya adalah masalah riba sebagai batas minimal positif yang tidak boleh dilanggar, dan zakat itu diumpamakan sebagai batas minimal negatif yang boleh dilampaui atau dilanggar. Seperti ini, ketentuan ini mengandung arti bahwa jika riba dilakukan lebih banyak itu tidak boleh, sedangkan zakat jika dilakukan lebih dari takarannya atau ukurannya itu sangat boleh untuk dilakukan. Saya kira demikian hasil review dari buku Alkitab Al-Quran karangan dari Muhammad Sahrul. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya menarik 3 garis besar, yaitu yang pertama adalah 3 garis besar yang menjadi rangkuman dari seluruh ulasan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah Muhammad Sahrul ini telah melakukan sebuah terobosan baru dengan mengeluarkan tradisi pembacaan dan metode klasik dalam memahami Al-Quran. Kemudian Muhammad Sahrul juga mengenalkan metode baru yang disebut dengan metode qiraah mu'asyirah. Yang kedua, Muhammad Sahrul ini mengaplikasikan gagasan qiraah mu'asyirah ini dan melepaskan semua bentuk penafsiran yang klasik. Baik, Muhammad Sahrul melepaskan semua bentuk penafsiran yang klasik dan Muhammad Sahrul ini mengajarkan untuk melakukan pembacaan ulang secara kontemporer. Dan yang ketiga adalah Muhammad Sahrul ini memberikan kekuasaan besar pada bahasa, di mana di dalam Al-Quran untuk menemukan maknanya dengan mengungkap hubungan antara sebuah teks dengan teks yang lain, di mana hal ini diistilahkan dengan istilah manhaj ar-taltir, dan dalam penentuan hukumnya ini masih dalam batasan-batasan hukum Allah atau hudud Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review buku Alkitab Al-Quran karya Muhammad Sahrul. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairal ahsanul jaza. Semoga video ini dapat bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.